Dibuka dengan adegan saling santap antar serangga hingga hewan, kemudian kita akan bertemu dengan deck yang namanya susah banget untuk gue sebutin, jadi tolong kalian Google aja ya nanti. Ia adalah sang Yaoja atau predator yang masih muda yang sedang bertempur dengan saudara laki-lakinya yang bernama Kuei. Namun sayang banget sang ayah tidak suka dengannya, yang mana ia tuh dianggap lemah banget oleh kumpulannya. Jadi sesuai dengan etika planetnya mereka, yang lemah itu harus dibasmi gitu loh. Tapi kakaknya nggak tega untuk ngelakuin apa yang bapaknya mau. Jadinya si Dick ini dikirim langsung ke planet yang paling jauh, ke Gena ya namanya. Sebuah planet yang diisi dengan makhluk-makhluk yang sangatlah ganas. Dan welcome to Predator Badlands. Dek tidak sendirian di sini. Ia tiba-tiba bertemu dengan sebuah robot sintetik yang bernama Tia yang diperani oleh Elle Fanning atau Elle Fanning. Meskipun ia sudah rada rusak dan badannya itu hanya setengah ya, dan ia harus digendong oleh Dek kemana-mana, tapi ya si Tia ini sangatlah berguna. Ia sangat mengenal tentang planet ini dan ia bisa membuat Dek untuk bisa bertahan hidup. Di sini, Dek juga dibantu oleh Tia untuk menemukan sebuah monster yang sangatlah buas bernama Calyx, dan ia itu bisa dibilang sangat susah atau nggak pernah dibunuh oleh predator manapun. Jadi, kalau Dek bisa membunuh si Calyx ini, ia akan pulang dengan sosok yang lebih terhormat tentunya. Di lain sisi, kita akan bertemu dengan sintetik kembaran dari Tia yang bernama Tessa. Robot yang seharusnya unggul dalam pertempuran ini, tapi ia terlihat sedang terluka parah oleh karena Calyx. Namun karena ia sintetik, jadi ia masih bisa diperbaiki oleh alat yang canggih milik Weyland Yutani ya. Karena ada Weyland Yutani ini, jadi sudah pasti Predator ada di semestanya alien. Keren gak tuh? Dalam pertualangan besar yang dialami oleh Dek dan Tia, kita akan menemukan banyak sekali perubahan pola pikir yang dimiliki oleh Dek tentang kawanannya itu. Tentang etika warga planetnya, yang mana kalau misalnya lemah itu harus dihempas, sedangkan yang kuat yang dinaikkan. Dek pun jadi menghargai sebuah kehidupan daripada harus membun-bun. Beda dengan film-film solo Predator sebelumnya, yang mana mereka semua itu adalah antagonis ya. Di sini, Dek, sang Predator akan menjadi protagonis utama. Bagi pecinta sci-fi action, di sini kita akan dipuaskan banget dengan film ini. Gue sih suka banget sama planet yang bernama Gena ini. Tanamannya aja bisa jadi pemangsa, lalu rumput-rumput itu bisa berbentuk menjadi silet berkaca, dan sudah pasti ada banyak binatang buas yang siap untuk menghajar si Dek dan Tia. Dan karena masih di semesta alien, kita akan menemukan para sintetik ini hadir di planet tersebut untuk melakukan objektif utama mereka, yaitu mencari spesimen baru yang dimana akan menciptakan atau membuat manusia-manusia jadi lebih bertahan hidup. Duh, semoga deh sang sutradara Dan Trachtenberg buat film ketiganya. Karena dari post credit scene-nya itu ada sesosok yang ya itu alien gitu loh. Jadi kalau misalnya ada, kita akan melihat pertempuran lagi antara alien dengan predator. Sama seperti film yang dulu pada tahun 2004, AVP ya, Alien versus Predator. Semoga jadi deh pokoknya buat gue. Keren pokoknya. Mantap.